Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lilis, Pak Kusyadi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, Bu. wabarakatuh. Pagi, Bu. Alhamdulillah. Siap, alhamdulillah baik, Baik, Bu. Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Siap untuk melakukan coaching hari ini, Bapak Ibu? Siap, Bu? Siap. Insya Allah siap. Oh, siap. Oke, sekarang yang mau jadi coachingnya siapa dan coachingnya siapa, Bu? Pak Kusyadi sebagai coach dan saya sendiri, Bu Lilis, sebagai coach, Bu. Oh iya. Kemudian untuk penilaiannya sendiri mau seperti apa ini, Bu? Pak? Gimana kalau rubrik penilaiannya seperti Rukol 2.3 yang kita lakukan kemarin, Bu? Oh iya. Nah, kita lihat lagi ya. Untuk Rukol kemarin itu penilaian itu ada 3 kriteria. Yang pertama adalah mendengar aktif, yang kedua adalah pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah memberdayakan koci. Di mana tiap kriteria ini memiliki masing-masing poin dari 1 sampai 4. Di mana kalau mendengarkan aktif untuk poin 1 itu apabila 3 kali atau lebih muncul judgement, asumsi, dan atau asosiasi. Kemudian untuk nilai 2, apabila 1 sampai 2 kali muncul judgement, asumsi, atau asosiasi. Kemudian untuk nilai 3, apabila bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Dan nilai 4, apabila bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari koci. Kemudian untuk kriteria kedua, yaitu pertanyaan berbobot. Untuk pertanyaan berbobot, untuk poin 1, itu diberikan apabila sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Poin 2, diberikan apabila 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Poin 3, diberikan apabila 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci. Dan untuk poin 4, diberikan apabila selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Nah, untuk kriteria yang terakhir yaitu memberdayakan koci. Poin 1 diberikan apabila masih memberikan pertanyaan yang mengarahkan. Poin 2, apabila 1 sampai 2 kali masih memberikan saran atau solusi. Dan poin 3, apabila tidak memberikan saran atau solusi. Dan yang keempat, atau poin penuh diberikan apabila membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari koci pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Nah, itu adalah poin-poin atau kriteria penilaian yang akan nanti diberikan setelah proses coaching. Bagaimana coaching? Gimana Bapak Ibu, bisa dipahami? Ya, Bu, bisa dipahami. Siap, paham, Bu. Siap. Oke, baiklah. Untuk coaching hari ini, permasalahan apa yang akan dibahas Bapak Ibu? Permasalahannya yang ingin dibahas berkaitan dengan murid-murid di kelas saya yang kurang antusias dan berminat dalam menerima pembelajaran matematika, Bu. Terus apa indikator ketercapaian yang ingin dicapai dari proses coaching ini, Pak? Terpecahnya solusi permasalahan yang dihadapi coach dengan bantuan coaching dari coach, Bu. Oke, baiklah. Bisa dimulai sekarang coachingnya Bapak Ibu? Bisa, Bu. Insyaallah, siap. Bisa. Siap. Silahkan. Saya sebagai coach ya, Pak Kus, dan Pak Kus sebagai coach di sini. Iya, kita mulai ya. Siap, Bu. Siap. Assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam Ibu Lilis. Ada apa, Pak? Kata Pak Hamzah, tadi Bapak mencari saya. Oh iya Bu, bolehkah saya meminta waktunya Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Boleh, Pak. Baik. Apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dan berminat dalam menerima pembelajaran matematika dari saya, Bu. Oh iya. Kalau begitu, jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya mengharapkan solusi, Bu, atas permasalahan saya tentang antusiasme dan minat belajar murid-murid yang saya ajar. Begitu. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias atau kurang berminat dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya membosankan, Bu. Kemudian terlalu monoton, kemudian terlalu dominan untuk berbicara dan menerangkan di depan murid-murid saya. Selanjutnya yang kedua, saya kurang memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat atau aktif terlibat dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Oh, begitu. Berkaitan hal itu, seperti tadi yang Bapak sampaikan, menurut Bapak, apa saja yang dapat membuat murid itu antusias atau berminat dalam pembelajaran, Pak? Menurut saya, Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, tidak membosankan, seperti halnya sebuah permainan. Wah, saya juga sependapat nih dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat pembelajaran Bapak menyenangkan, tidak monoton, tidak membosankan, dan lebih seperti permainan. Jadi si anak-anak Ramai ya Bu, bermain ramai. gitu Pak. Ya. Menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid, Bu. Murid diminta untuk aktif selama proses pembelajaran, kemudian diselingi dengan ice breaking ataupun games-game yang supaya pembelajaran lebih menarik dan lebih baik lagi, Bu. Itu sangat menarik, Pak. Lalu mengenai tugas yang Bapak berikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Nah, itu masalahnya. Kemungkinan karena tugas matematika yang saya berikan kepada mereka itu membutuhkan penyelesaian yang beragam cara tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan menyenangkan, Bu. Begitu. Pak, kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja untuk mengajar di kelas? Materi-materinya maksudnya ada sumbernya dari apa saja? Itu yang saya malu, Bu.
saya biasa menggunakan dan hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Itu saja, Bu. Adakah sumber lain selain buku teks itu, Pak? Selain buku teks yang ada di perpustakaan itu, apakah ada sumber lain yang bisa digunakan untuk Bapak itu untuk sebagai referensi di kelas? Sepertinya dan mungkin saya pikir banyak, Bu, sumber belajar seperti di YouTube, Iya. artikel, di blog-blog, atau menggunakan aplikasi yang sedang up to date, tren ya Bu ya, seperti Iya. TikTok atau Reel di Instagram. Wah, itu sudah makin menarik tuh Pak kalau begitu. Kayaknya gitu. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias berminat dalam pembelajaran matematika ya, seperti tadi sumber-sumber belajar yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran. Seperti itu, Pak. Ya, ya. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini nih yang paling sulit. Mungkin ada beberapa rencana yang saya rancang. Yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan sumber belajar yang beragam pula. Seperti tadi yang tadi disebutkan, ada video YouTube dan TikTok. Itu yang mungkin sekarang lagi hit di kalangan anak-anak. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas, mengurangi tugas tidak terlalu banyak, Bu. Dan bentuk tugasnya pun disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya itu, Bu. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas-tugasnya. Misal nih Bu, menggunakan penugasan proyek seperti poster, pembuatan alat peraga, maupun video presentasi yang diupload ke YouTube. Nah, dari paparan Bapak tadi sangat menarik ya. Nah, menurut Bapak kalau diskalakan dari skala 1 sampai 10, rencana yang telah Bapak susun ada di skala berapa menurut Bapak? Sip, berhubung saya mempunyai nomor favorit, Bu. Jadi menurut saya rencana yang telah saya susun itu ada di angka 7. Karena nomor favorit saya 7, Bu. Jadi angka 7, Bu. Iya. Tetapi masih banyak hal yang harus saya lakukan agar permasalahan yang saya hadapi bisa terpecahkan dengan baik. Dan mungkin tentunya membutuhkan bantuan berbagai pihak yang terkait, Bu. Bapak itu sekarang Bapak skala 7, tapi ada kemungkinan ke depannya untuk mencapai angka skala 10? Insya Allah, Bu. Doakan saja karena saya butuh proses untuk mencapai ke 10, Bu. Baik, Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dan cita-citakan terhadap pembelajaran yang Bapak lakukan berhasil ya, Pak. Siap, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemajuan pendidikan anak-anak kita. Ya. Siap, amin, amin Ibu. Selanjutnya apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini?
Paling susah ditanya Ya. komitmen, Bu. Ya, apa komitmennya, Bapak? Saya berkomitmen mungkin untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber Ya. belajar, kemudian mengeksplorasi materi, Ya. sehingga murid-murid yang saya ajar dapat menjalankan merdeka belajar, Bu. Selain itu, merdeka harus merdeka, Bu. Selain itu, saya akan membuat murid-murid dalam keadaan senang ketika kegiatan pembelajaran tanpa adanya unsur paksaan dan lebih memberikan kebebasan untuk membuat tugas sesuai dengan bakat dan minatnya. Wah, bagus sekali itu, Pak. Saya sangat mendukung Bapak. Mudah-mudahan semua yang Bapak rencanakan berjalan lancar dan sesuai yang Bapak harapkan dan cita-citakan. Gitu ya, Pak? Iya, betul. Terima kasih sekali Ibu Lilis yang baik atas waktunya untuk menerima saya sharing, kemudian bercerita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, amin ya Allah. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Keren sekali coachingnya Bapak Ibu. Ada Ibu observer. Keren banget ya Bapak Ibu. Bolehkah saya bertanya tentang hal-hal berikut ini Pak, Bu? Boleh silakan Bu. Boleh Bu. Yang saya tanyakan pertama itu apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang mencari indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi Bapak Ibu? Dari saya dulu ya, dari coach ya. Boleh Pak. Baik, menurut saya coach sudah membantu dan memberikan arahan pertanyaan sehingga saya sebagai coach bisa menggali solusi berdasarkan apa yang saya pikirkan, Bu. Oh iya. Kalau menurut coach gimana, Bu? Menurut saya tadi alhamdulillah ya, coach mau terbuka dengan menjawab setiap pertanyaan yang saya ajukan sehingga memudahkan saya menggali potensi coach yang belum dia sadari. Baiklah. Nah, tadi pada saat proses coaching dilakukan, saya sudah menuliskan beberapa review dari hasil Bapak Ibu tadi coaching. Boleh saya sampaikan Bapak Ibu? Boleh silakan. Boleh. Mangga Ibu. Baiklah, untuk yang pertama, karena kita melakukan coaching ini pakai alur coaching Tirta, berarti kita akan melihat apakah di sini yang pertama berarti tujuannya, menyampaikan tujuan coaching. Di sini menurut saya tujuan yang disampaikan tadi oleh coach itu sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, yaitu tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Kemudian untuk yang kedua adalah poin identifikasi, di mana di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Nah, di sini tadi saya sudah melihat di mana coach tadi sudah memberikan pertanyaan yang dapat membantu coach itu menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukannya itu harus mengasihkan, menyenangkan. Nah, dengan banyak sumber belajar dan juga harus tugas yang harus sesuai tadi dengan kalau tadi coach bilang itu istilahnya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian untuk yang ketiga yaitu rencana aksi, di mana di sini adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan.
tadi di sini saya sudah melihat bagaimana coach memberikan pertanyaan yang dapat membantu coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan baik tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran maupun bagaimana cara memberikan tugas yang baik kepada anak yang sesuai dengan minat dan bakat anaknya. Kemudian yang selanjutnya untuk yang poin yang tanggung jawab, di mana di sini memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksi. Di sini tadi saya sudah melihat bagaimana coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan juga ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dia dalam mengambil solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Nah, itu mungkin sedikit review hasil dari observasi yang telah saya lakukan, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, yang ingin saya tanyakan, setelah Bapak Ibu tadi melakukan coaching, tindak lanjut apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan setelah kegiatan ini, Bapak Ibu? Coba dari Bapak Kusyadi dulu, apa Pak? Baik, terima kasih Bu. Kalau menurut saya yang dikembangkan setelah ini adalah mencoba untuk mempraktekkan metode coaching kepada peserta didik, Bu. Kemudian setelah itu kepada rekan sejawat juga. Mungkin dari Ibu Lilis berbeda atau seperti apa, Bu Lilis? Terima kasih. Kalau dari saya, setelah melakukan coaching ini, saya ingin mengembangkan ya dengan cara mencoba mempraktekkan metode coaching kepada peserta didik dan mendiseminasikan ke teman sejawat lainnya. Dan untuk kedepannya, saya akan berencana mensosialisasikan di KKG agar komunitas yang saya pimpin memahami dan mengetahui apa itu coaching dan mau mencoba mempraktekannya. Karena saya juga di guru penggerak baru di guru penggerak ini saya mengenal apa itu coaching dan akan terus mempelajarinya. Itu Pak, biar lebih paham gitu Bu. Baiklah. Terima kasih Ibu dan Bapak. Itu mungkin umpan balik dari saya sebagai observer. Terima kasih atas perhatiannya dan apabila ada hal yang perlu dikomunikasikan lagi, nanti kita buat jadwal selanjutnya ya Pak untuk ketemu lagi untuk membahas permasalahan selanjutnya. Bagaimana Bapak Ibu? Siap. Ya Bu. Siap Bu. Siap. Bagus. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Lilis dan Ibu Puji. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak, alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu semuanya. Gimana hari ini sudah siap melakukan coaching? Siap. Siap Pak, siap. Sip, bagus, harus semangat. Karena ini merupakan ikhtiar kita sebagai ibu dan sebagai pengajar mungkin ya Bu ya. Nah, setelah ini saya ingin coba tanya, siapa yang menjadi coach dan siapa yang menjadi coach ini? Bu Puji yang akan jadi coachnya Pak, dan saya sendiri Ibu Lilis sebagai coach. Oke, bagus. Sudah lengkap coach dan coachingnya. Dan kebetulan saya sebagai observer. Dan jika boleh mengetahui, apa nih yang akan menjadi poin penilaian kita kali ini? Gimana kalau rubrik penilaiannya seperti yang rukol kemarin Pak, yang modul 2.3 yang kita lakukan? Oh, ruang kolaborasi 2.3. Baik, sebetulnya ibu-ibu sudah mengetahui rubrik penilaiannya, kriterianya, beserta bobot nilainya. Tapi tidak salah mungkin saya akan membacakan lagi untuk mengingat dalam rubrik penilaian Rukol 2.3 itu ada 3 kriteria penilaian. Yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua, pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga, memberdayakan coaching. Saya akan coba bacakan, meskipun ibu-ibu sudah betul-betul memahami, tapi alangkah baiknya mungkin saya sebagai observer untuk membacakan kembali. Di kriteria pertama, mendengar aktif, itu ada 4 bobot nilai. Bobot nilai 1 ketika 3 kali atau lebih muncul judgement, asumsi, atau asosiasi. Bobot nilai 2 ketika 1 atau 2 kali muncul judgement, asumsi, atau asosiasi. Bobot nilai 3 yaitu bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Dan nilai paling tinggi di bobot nilai 4 itu bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching. Itu yang pertama. Kriteria yang kedua, pertanyaan berbobot. Bobot nilai 1. Sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Bobot nilai kedua, 1 atau 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Bobot nilai ketiga, 1 atau 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci. Dan bobot paling tinggi nilai 4, yaitu selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Terakhir, kriteria terakhir, memberdayakan coaching. Bobot nilai pertama jika masih memberikan pertanyaan yang mengarahkan. Ingat ya, mengarahkan. Kedua, 1 atau 2 kali masih memberi saran dan solusi. Bobot nilai kedua. Dan bobot yang ketiga, tidak sama sekali memberi saran atau solusi. Dan bobot keempat, membantu membuat rencana aktif, mendorong ide dari coach pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Nah, Ibu tentu semua sudah paham tentang rubrik penilaian tadi. Gimana? Sudah siapkah? Siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Ya. Kalau sudah siap, boleh saya bertanya seperti ini. Masalah apa yang jadi pembahasan coaching hari ini? Silakan. Siapa yang jawab? Permasalahan yang ingin dibahas berkaitan dengan keresahan saya Pak sebagai guru kelas 5 dalam menghadapi kompetisi Olimpiade MIPA sekecamatan
Ya, ya. takut tidak bisa maksimal dalam membimbingnya juga hasilnya. Karena saya masih memiliki anak yang masih kecil. Begitu, Pak. Berapa tahun, Bu, anaknya kalau boleh tahu? 3 tahun, Pak. Oh, ya masih butuh pengasuhan ibu ya. Jadi ibu risau. Ya, betul, Nah, Pak. kalau begitu, saya tanyakan lagi, apa saja indikator ketercapaian yang ingin dicapai dari proses coaching ini, Bu? Indikator ketercapaian yang ingin dicapai dari coaching ini yaitu terpecahnya solusi permasalahan yang dihadapi saya sebagai coaching dengan bantuan percakapan coaching dengan bantuan coach. Oke, bisa saya tangkap indikator ketercapaiannya yang Ibu ingin dapat dalam proses ini. Baik, tanpa membuang waktu, tanpa berlama-lama, silakan untuk memulai proses coachingnya. Silakan Ibu-Ibu. Oke, baiklah. Assalamualaikum Ibu Puji, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Lilis. Kenapa Bu? Kelihatannya kok kebingungan begitu? Oh iya Bu, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Apa Ibu ada waktu? Kebetulan sekali Ibu, sekarang sedang mata pelajaran PJOK. Jadi ada waktu 3 jam ke depan, saya punya waktu luang Bu. Ada apa nih Bu? Bisa saya bantu? Begini Bu Puji, saya kepikiran terus tentang kegiatan Olimpiade MIPA yang akan diselenggarakan di kecamatan. Ibu juga tahu kan saya baru mengajar di kelas 5. Saya bingung sekali, langkah apa yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan siswa Olimpiade MIPA tersebut. Belum lagi saya kan punya anak kecil. Kegiatan pembimbingan murid kelas 5 tentulah harus saya lakukan secara fokus dan maksimal. Sedangkan anak saya juga di rumah perlu perhatian, Bu. Wah, hebat sekali Ibu. Memiliki semangat untuk fokus dan maksimal dalam membimbing anak. Jadi, menurut Ibu Lilis ini, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan yang saya hadapi dalam Olimpiade MIPA di kecamatan ini, Bu. Oh iya. Nah, sekarang apa sih yang membuat Ibu kepikiran tentang kegiatan Olimpiade MIPA yang akan diselenggarakan di kecamatan itu, Bu? Saya takut tidak fokus untuk membimbing murid dalam kegiatan Olimpiade MIPA karena anak saya masih kecil, Bu, dan juga masih membutuhkan perhatian yang cukup intens dari saya sebagai ibunya. Oh iya ya Bu, jadi kita punya 2 peran yang harus dua-duanya maksimal ya Bu? Oke Iya, Bu, baiklah. baik. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memaksimalkan dan memfokuskan diri dalam membimbing murid yang akan mengikuti Olimpiade MIPA, Bu? Untuk mencapai yang kita harapkan, tentulah butuh rencana dan pembimbingan yang matang, Bu. Manajemen waktu yang baik, semangat juang yang tinggi, dukungan dari berbagai pihak, dan menumbuhkan jiwa kompetisi pada diri anak, Bu. Itu dari diri anak-anak saya, murid-murid saya, Bu. Wow, hebat. Bagus sekali Ibu sudah dapat mengidentifikasi dan menggali permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, sekarang Bu, apa yang Ibu fokuskan terlebih dahulu? Apa yang akan Ibu buat terlebih dahulu gitu, Bu? Untuk membimbing anak tadi yang mau ikut lomba Olimpiade, Bu?
Saya akan berusaha memulai dan menerapkan semua hal yang dibutuhkan untuk bisa fokus membimbing murid dengan semua hal yang dapat saya optimalkan, Bu. Karena kita sebagai guru dituntut untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk terus mengembangkan potensinya dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman bersama di tempat lain. Wah, iya benar Bu ya. Jadi tadi kita sebagai guru itu memang harus memberikan kesempatan yang kepada anak untuk mengembangkan potensinya. Nah, gimana sih Bu caranya atau rencana awal Ibu agar yang Ibu buat untuk membimbing anak-anak di kelas Ibu? Saya akan membuat rencana pembimbingan yang matang dan waktu yang disesuaikan dengan waktu yang saya miliki. Jadi rencananya saya akan melakukan pembimbingan siswa itu di rumah. Sehingga saya masih bisa mengawasi anak saya, Bu, sekaligus membimbing siswa yang akan mengikuti Olimpiade MIPA. Itu, Bu. Oh, ya begitu. Rencananya bagus sekali, Ibu. Jadi Ibu sudah bisa mengatur waktu antara kegiatan dengan murid dan juga perhatian Ibu sebagai seorang ibu terhadap anaknya. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, bagaimana dengan teknisnya, Bu, nanti? Apakah mau disatukan les antara anak yang ikut IPA dengan matematika, karena setahu saya kan kalau Olimpiade MIPA itu ada mapel IPA dan matematikanya, Bu. Ya betul, Bu. Saya akan melakukannya secara bergiliran, Bu. Saya pastinya akan membuat kesepakatan dulu dengan anak, kesiapan anak itu kapan mereka siapnya gitu. Terus di gilirnya siapa saja dulu yang mau bimbingan gitu. Itu saja, Bu. Oh, baiklah. Nah, kalau misalkan Ibu diskalakan dari skala 1 sampai 10, rencana yang sudah Ibu susun ini sudah skala berapa, Bu? Menurut saya di angka 7, Bu. Mudah-mudahan setelah ada bantuan dari rekan guru semua, rencana saya mencapai angka 10. Itu yang saya harapkan, Bu. Nah, berarti adakah rencana Ibu tadi berkolaborasi dengan guru kelas yang lain gitu, Bu? Tentu ada, Bu. Namun sebelumnya akan saya konsultasikan terlebih dahulu dengan Bapak Kepala Sekolah, Bu. Jadi saya mau minta pendapat pada Bapak Kepala Sekolah bagaimana baiknya untuk mengkomunikasikannya kepada teman-teman lain, Bu. Gitu. Ya. Oke, baiklah Ibu. Benar sekali. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan memang harus selalu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Bapak Kepala Sekolah selaku pemegang sekolah kita. Baiklah Bu, mudah-mudahan semua yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana yang tadi Ibu susun? Saya berkomitmen untuk selalu memberikan pembimbingan semaksimal mungkin kepada anak didik saya sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, Bu. Namun saya juga masih tetap bisa menjalankan peran saya sebagai seorang ibu di rumah. Begitu, Bu. Wow, bagus sekali ya, Bu. Saya sangat mendukung apa yang Ibu lakukan, karena kita sebagai seorang ibu itu yang bekerja, kita harus balance ya, Bu, antara pekerjaan dan juga tentunya peran kita di rumah. Baiklah, Bu. Sekarang menurut Ibu, siapa saja orang yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Insya Allah saya akan melibatkan semua stakeholder di sekolah
terutama Bapak Kepala Sekolah, guru kelas lainnya, dan saya juga akan melibatkan orang tua siswa agar semua rencana yang telah saya susun dapat berjalan dengan lancar. Itu, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, mudah-mudahan semua Ibu rencanakan semuanya dan yang Ibu cita-citakan berjalan secara lancar dan sesuai harapan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Puji atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang terbaik, namun tidak meninggalkan peran kita sebagai orang tua di rumah. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu, boleh bertepuk tangan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Proses coaching yang dilakukan Ibu sudah selesai. Nah, tadi pada waktu proses percakapan, saya menulis catatan, bahkan mendokumentasikan proses coachingnya, dan timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, mungkin kalau boleh saya bertanya tentang hal-hal berikut ini. Boleh, Pak. Ya. Pak. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang mencari indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya ingin dari Koci dulu yang menjawab. Koci dulu, Koci. Oh iya, saya Pak. Tadi Coach sudah membantu Koci dan memberikan arahan pertanyaan sehingga saya sebagai Koci bisa menggali solusi berdasarkan apa yang saya pikirkan. Juga Bu Puji di sini sebagai Coach memberi kenyamanan kepada saya sehingga arahan-arahannya itu sangat sangat membantu saya untuk menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi, Pak. Baik. Silakan jawaban dari Coach. Kalau dari saya, alhamdulillah tadi ya Pak, Coach juga sudah mau terbuka dan juga menjawab setiap pertanyaan yang saya ajukan, sehingga itu memudahkan saya untuk menggali potensi yang dimiliki Coach sendiri Pak, yang belum sebenarnya dia sendiri tahu solusi ya dari permasalahannya. Tapi alhamdulillah tadi beliau juga mau terbuka dengan masalahnya sehingga solusinya juga mudah beliau temukan sendiri gitu Pak. Baik, Ibu Bapak, setelah tadi saya melakukan observer, saya juga akan menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan. Boleh ya, saya membacakan ya? Boleh Pak, boleh. Ya Pak, ya. Mangga. Silakan. Yang pertama mungkin dari tujuan. Ya, tadi coaching menyampaikan tujuan. Menurut yang saya catat, tujuan yang disampaikan oleh coaching sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang keresahan Koci sebagai guru kelas 5 SD dalam mempersiapkan dan menghadapi kompetisi Olimpiade MIPA tingkat kecamatan. Intinya, beliau takut tidak bisa maksimal, mungkin dalam kata lainnya, tidak berhasil karena Koci mempunyai seorang anak kecil yang masih butuh perhatian. Itu dari tujuan. Dari identifikasi, tadi Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi Koci. Jadi Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koci menyadari bahwa untuk mencapai yang kita harapkan, tentulah butuh segala rencana pembimbingan yang matang, manajemen waktu yang baik, semangat juang yang tinggi, dan tentunya betul dukungan dari berbagai pihak
dan bisa menumbuhkan jiwa kompetisi pada diri murid. Itu dari identifikasi yang saya catat. Beralih ke rencana aksi. Di sana ada proses memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi di sini coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koci merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahannya, baik tentang keresahan Koci sebagai guru kelas 5 dalam menghadapi kompetisi MIPA sekecamatan, kemudian beliau takut tidak bisa maksimal karena memiliki masih punya anak kecil yang masih butuh perhatian. Catatan yang saya catat tadi dari coach adanya balance antara peran sebagai guru dan sebagai orang tua. Dan tentang tanggung jawab, memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Ya, tadi catatan saya, coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Koci. Dan ternyata itu membuat Koci menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Jadi apresiasi yang tinggi buat coach, buat Koci yang telah melaksanakan proses coaching ini, dan saya sebagai observer pun puas ya, melihat prosesnya berjalan baik, ada TikTok dalam hal percakapan, dan berujung pada saya akan bertanya tentang apa sih yang ingin ibu-ibu kembangkan setelah ibu-ibu melakukan coaching ini. Dua-duanya harus menjawab. Siap, Silakan. Pak. Iya, Pak. Boleh saya dulu, Bu? Siap. Kalau saya ingin mencoba, Pak, mempraktekkan metode coaching ini kepada peserta didik yang saya ajar. Ya. Saya juga ingin berbagi tentang sedikit ilmu yang saya peroleh ini dengan rekan sejawat dengan melaksanakan diseminasi, Pak, di sekolah. Ya. Bagus. Ya, bagus. Terima kasih. Mungkin dari Ibu Lilis sebagai coach. Saya juga akan mencoba mempraktekkan metode coaching kepada peserta didik dan kepada teman sejawat, tapi tentu mau mensosialisasikannya dulu ya Pak, karena hanya dari guru penggerak ini saya baru tahu apa itu coaching, dan apalagi teman saya kan tentu belum mau mempraktekkan bagaimana kalau misalkan teman-teman yang lain tidak tahu apa itu coaching. Jadi saya akan mensosialisasikannya terlebih dahulu. Dan selanjutnya saya juga akan mensosialisasikannya di komunitas praktisi saya, yaitu di KKG. Itu mungkin saja. Bagus. Bagus. Terima kasih sekali lagi Ibu Bapak, Ibu guru hebat ya. Terkait proses coaching kali ini bisa berjalan dengan baik. Ini merupakan umpan balik saya sebagai observer untuk kedepannya mungkin menjadi catatan saya untuk perkembangan proses coaching. Hapuntena jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu, tidak ada maksud dan tujuan lain, dan apabila ada yang perlu dikomunikasikan lagi terhadap proses coaching ini, insya Allah kita akan membuat jadwal pertemuan kembali bersama dalam proses coaching. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, saya tutup proses coaching ini dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Puji, Pak Kusyadi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita semua selama ini diberi kesehatan ya, kesehatan lahir maupun batin ya. Amin, amin. Amin. Siap untuk melakukan coaching hari ini? Insya Allah Bu, Siap, siap. Oke, siap. terima kasih. Siapa yang akan menjadi coach dan siapa yang akan menjadi coaching? Pak Kusyadi yang akan menjadi coachnya Bu. Saya sebagai coachingnya. Iya. Baiklah. Lalu apa yang akan menjadi poin penilaian dari proses coaching Ibu dan Bapak kali ini? Gimana kalau rubrik penilaiannya seperti yang rukol Bu, yang 2.3 kemarin Bu? Waktu di ruang kolaborasi ya, praktik sama latihan itu ya. Oke. Nah, kalau kita menggunakan rubrik penilaian rukol 2.3, di sini ada 3 kriteria, yaitu kriteria mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah kriteria memberdayakan coaching. Paham Ibu, Bapak? Nah, Ya, ada 3 ya kriterianya. Nah, kriteria yang pertama adalah mendengar aktif. Dalam mendengar aktif itu ada penilaian, yaitu ada nilai 1, ya, bobotnya itu ada 2, ada 3, dan ada bobot nilainya 4. Berarti yang paling bagus adalah bobot nilai yang keempat jika memenuhi syarat yang ada tertera dalam rubrik penilaian ini. Nah, bobot yang nilainya hanya 1, yaitu 3 kali atau lebih muncul judgement, asumsi, atau asosiasi. Nah, bobot 2 pada mendengarkan aktif yaitu 1 atau 2 kali muncul judgement, asumsi, atau asosiasi. Selanjutnya, jika Bapak Ibu menginginkan bobotnya 3 dan atau bobotnya hanya 3, yaitu bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Nah, sekarang yang bobotnya 4, yaitu jika tadi dalam proses coaching dengan mendengarkan aktifnya Ibu Bapak bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coaching. Nah, itu sampai di sini mendengarkan aktif, paham Ibu, Bapak? Paham Bu. Paham Bu. Yang kedua yaitu pertanyaan berbobot. Tadi poinnya sama, bobotnya sama ya, penilaiannya 1, 2, 3, dan 4. Nilainya 1, sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Itu ya Ibu Bapak. Nah, sekarang yang nilainya 2, bobotnya 2, 1 atau 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Yang bobotnya 3, 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci. Nah, selanjutnya, bobot nilainya 4 selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari
mendengarkan. Yaitu Ibu tentang pertanyaan berbobot, paham sampai di situ? Paham, Bu. Siap, paham. Sekarang yang ketiga yaitu kriterianya memberdayakan koci. Di mana dalam memberdayakan koci juga ada bobot nilai 1, nilai 2, bobot nilai 3, dan nilai 4. Bobot 1 berarti tadi proses dalam coachingnya masih memberikan pertanyaan yang mengarahkan. Jadi jika ibu bapak isinya dalam coaching itu mengarahkan coaching, si coachnya ya, nah maka nilainya hanya 1. Yang kedua, yang bobotnya 2, selanjutnya bobotnya 2 itu 1 sampai 2 kali masih memberi solusi, saran atau saran ya. Nah, jika ibu memberi solusi atau saran di sini dalam pelaksanaan proses coaching ini berarti nilainya ibu dan bapak itu hanya 2. Nah, yang selanjutnya jika bobotnya 3 lah tidak memberikan saran atau solusi dalam pelaksanaan coaching tersebut ya, coaching nanti. Nah, yang terakhir adalah jika ibu dan bapak menginginkan nilai 4, maka dalam prosesnya harus membantu membuat rencana aksi spesifik mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Nah, itu Ibu Bapak rubrik 2.3 untuk penilaian saya terhadap Ibu dan Bapak pada proses coaching yang akan dilaksanakan. Bagaimana Bu? Sudah dipahami itu tentang rubrik penilaiannya? Sudah, Bu. Siap, paham Bu. Oh ya. Nah, sekarang sebelum maaf ya, sebelum pelaksanaan, masalah apa yang jadi pembahasan coaching kita hari ini, Bapak Ibu? Untuk permasalahannya, Bu, lebih yang ingin dibahas itu berkaitan dengan murid saya, Bu, yang saya wali kelasi di kelas 11 MIPA 6 yang memiliki masalah kurangnya kekompakan, Bu. Jadi mereka di kelas itu terlihat bergenggeng, Bu. Oh ya, bergenggeng grup-grup gitu ya Bu, grup-grup. Ya. Jadi seperti itu memang iya. Jadi permasalahannya berkaitan dengan murid yang diwali kelasi oleh Ibu Puji ya? Ya. Yang memiliki masalah kurangnya kekompakan di kelasnya. Berarti ini masalah sosialisasi sosial. Nah, selanjutnya apa saja indikator ketercapaian yang ingin dicapai dari coaching ini? Coaching yang akan Ibu dan Bapak laksanakan? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi tentang kurangnya kekompakan. Jadi saya ingin melihat ada perubahan pada diri anak, tidak lagi genggengan gitu, Bu. Iya. Baiklah. Sudah siap Bapak dan Ibu untuk melaksanakan coachingnya? Insya Allah siap Bu. Oh iya. Silakan Ibu dan Bapak prosesnya dimulai. Silakan. Assalamualaikum Pak Kusyadi. Waalaikumsalam Ibu Puji. Kenapa Bu kelihatannya kok tutup begitu? Oh iya Pak, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita sedikit Pak tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Apa Bapak ada waktu? Oh iya Bu, kebetulan sekali saya sedang jam kosong Bu. Apa ada yang bisa saya bantu?
mungkin Ibu bisa berbagi cerita dengan saya? Begini ya Pak, jadi akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya wali kelasi, kelas 11 MIPA 6 itu, saya melihat murid-murid yang ada di kelas itu seperti geng-gengan gitu Pak. Jadi bahkan juga ada anak yang sakit ketika saya ngabsen, teman-temannya bahkan tidak tahu temannya kemana gitu Pak. Jadi lebih ke masalah sosial ya Bu ya? Iya Pak, betul. Nah, kalau begitu, jadi menurut Bu Puji, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Pak. Jadi bagaimana cara menciptakan kekompakan murid-murid yang saya wali kelas sih Pak? Kalau begitu, seperti yang telah disampaikan Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang kompak di kelas? Kalau saya perhatikan sih, hal yang menyebabkan murid-murid kurang kompak itu ada beberapa hal sih Pak. Yang pertama itu ada beberapa siswa yang dimana mereka itu cuman bergaul di kelas maupun di luar kelas itu hanya dengan itu saja. Jadi mereka tidak bergaul dengan, kalau kelihatannya sih Pak, lebih mereka bergaul itu dilihat dari status sosial yang berbeda. Jadi mereka nggak mau bergaul dengan yang status sosialnya berbeda dengan mereka. Kemudian Pilih-pilih. juga ya dipilih-pilih gitu Pak. Kemudian dilihat juga mereka bergaul kalau yang pintar dengan yang pintar lagi. Jadi itu juga menyebabkan anak-anak itu kelihatan dari tempat duduknya saja. Bila saya meminta mereka rolling tempat duduk untuk pindah tempat duduk juga, mereka itu tidak mau Pak. Sehingga saya merasa kurangnya chemistry ketika ada di dalam kelas itu. Kemudian bahkan saya juga mendapat laporan dari salah satu guru biologi yang mengatakan ketika dibagi kelompok anak itu, mereka itu menolak ketika dikelompokkan. Jadi mereka sudah dikelompokkan oleh gurunya, mereka Bu, saya nggak mau gitu seperti ini. Jadi pingin dengan gengnya saja gitu Pak. Kekeh gitu ya, kekeh dengan yang jadi, itu. Jadi pengen sama temennya gitu. Ya, saya pahami permasalahan di kelasnya. Menurut Ibu tadi, kira-kira Bu, apa saja yang dapat membuat murid Ibu menjadi kompak dan mungkin tidak berkelompok lagi? Kalau menurut saya, sebuah kelas yang dikatakan kompak atau tidak berkelompok itu manakala semua siswanya itu mau berbaur dan tidak memisahkan diri atau membuat kelompok-kelompok kecil. Dan antara satu dengan yang lainnya juga itu bersama-sama berbaur, kemudian membangun chemistry dan juga saling terbuka. Apalagi kan mereka itu dan saling peduli dan juga empati. Apalagi tidak membedakan latar belakang sosial, juga apalagi kan mereka ini di satu kelas kan itu akan sampai kelas 3 gitu Pak. Jadi alangkah seharusnya kalau mereka itu harus seperti saudara gitu Pak. Karena dari kelas 1, kelas 2, bahkan nanti kelas 3 juga mereka akan di kelas yang sama gitu Pak. Betul. Mungkin lebih kepada membangun brotherhood ya Bu ya, persaudaraan. Benar, Pak. Sip. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah kekompakan siswa tersebut? Yang saya rencanakan sekarang Pak, gimana saya harus membangun chemistry atau ikatan batin antara anak-anak di kelas yang saya wali kelasi, kemudian saling percaya, kemudian saling terbuka juga dengan cara saya berencana akan melakukan pendekatan secara persuasif
dengan mengadakan kegiatan yang bersama-sama, Pak, dalam situasi yang rileks, kemudian menyenangkan. Misalnya ngeliwat bareng gitu, Pak, atau ngerujuk. Biasanya anak-anak senang seperti itu gitu, Pak. Itu mau saya adakan di rumah saya ataupun di salah satu rumah murid yang bersedia. Dan saya juga akan, karena kami biasa membawa bekal gitu, Pak. Jadi ingin istirahat itu kami makan bersama di kelas gitu, Pak. Di istirahat pertama. Mantap, Bu. Bagus itu rencana. Dan mungkin saya juga akan nyontek rencana Ibu yang bagus itu. Nah, adakah langkah lain yang akan Ibu tempuh selain pendekatan persuasif? Ya, mungkin ada, Pak. Dan harus ada juga. Nah, saya akan membuat kesepakatan kelas, Pak, dengan anak-anak. Ya, membuat kesepakatan di kelas sebagai saya wali kelas dan murid-murid saya yang diwali kelasi. Jadi salah satu poin yang nanti akan saya munculkan itu adalah harus menjaga kekompakan dan kebersamaan serta saling menyayangi dan peduli sesama anggota kelas gitu, Pak. Jadi sehingga semakin kuat dasar bagi kami itu untuk menghilangkan geng di dalam kelas gitu, Pak. Baik. Kalau permasalahannya dan mungkin solusinya Ibu seperti itu, kalau boleh saya tanya, kalau diskalakan dari skala 1 sampai 10, rencana yang telah Ibu susun itu ada di rentang skala berapa, Bu? Kalau diskalakan, Pak, menurut saya sih masih skala 7 ya, Pak. Karena menurut saya masih banyak hal yang harus saya lakukan lagi agar permasalahan yang saya hadapi itu terpecahkan dengan baik. Dan juga tentunya saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait tentunya, Pak. Ya. Baik, memang harus seperti itu, Bu. Harus adanya dukungan dari berbagai pihak, kemungkinan pemangku kebijakan, itu sudah merupakan satu hal yang harus ditempuh oleh Ibu. Baik, Ibu, mendengar apa yang Ibu tadi jelaskan, ceritakan, kemudian rencanakan, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dan cita-citakan terhadap murid dan yang Ibu wali kelas bisa berhasil dan berjalan dengan lancar. Amin, mudah-mudahan, Pak. Iya. Semua usaha saya berhasil. Amin. Nah, Bu, sekarang tentang komitmen. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat anak-anak yang saya wali kelas itu nyaman di kelas, kemudian juga kompak, saling peduli, saling berempati, dan saya juga akan berusaha mewujudkan hal tersebut semaksimal mungkin sebisa saya, Pak. Harus maksimal ya, Bu ya. Bagus sekali. Saya sangat mendukung. Tadi Ibu mengatakan butuh bantuan dari berbagai pihak, betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut Ibu, siapa orang yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Insya Allah saya akan melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, Pak. Mulai dari kepala sekolah mengenai permohonan izin, kemudian saya juga akan berkonsultasi dengan guru BK-nya, dan juga dengan guru-guru mapel yang mengajar di kelas saya tersebut, Pak. Jadi sehingga penguatannya tidak hanya dari satu orang, tapi beberapa orang gitu, Pak. Dan saya juga akan melibatkan tentunya orang tua siswanya agar anak-anak lebih mau berbaur dengan teman-temannya yang lain gitu, Pak. Ya, betul. Jadi banyak kekurangan tentang melibatkan orang tua siswa ya. Ibu tadi menyinggung itu, alhamdulillah. Kalau begitu, sekali lagi saya mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu cita-citakan. Amin.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Kusyadi atas waktunya untuk sharing, Sama-sama Ibu. berbagi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukannya Pak oleh Amin. murid kita. Amin. 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 Oke, baiklah. Alhamdulillah proses coaching yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak sudah selesai. Nah, sangat menarik sekali ya. Seperti yang seorang coach yang sudah mahir gitu. Jadi bagus sekali ya. Dan coachingnya juga begitu antusias merespon arahan-arahan dari coach ya. Nah, boleh Ibu dan Bapak saya bertanya? Mungkin ada beberapa hal yang akan ditanyakan. Silakan Ibu observer. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang mencari indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Boleh dari Koci dulu? Oleh saya dulu. Silakan Koci. Tadi coach sudah memberikan dan membantu dan memberikan arahan kepada saya dengan pertanyaan sehingga sebagai coach saya bisa menggali solusi berdasarkan apa yang saya pikirkan, Bu. Ya. Bagaimana dengan coach? Ya, terima kasih Bu. Kalau tadi coach mengatakan bahwa coach sudah membantu dan memberikan arahan, kalau dari saya kembalikan lagi bahwa coach mau terbuka dengan menjawab setiap pertanyaan yang saya ajukan, sehingga memudahkan saya untuk menggali potensi coach yang belum dia sadari, Bu. Ya, dan kelihatan tadi coach sangat nyaman ya. Iya, Bu. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan tadi ya pada Ibu dan Bapak tadi waktu coaching. Yang pertama adalah tujuan. Dalam mencapai tujuan coaching, nah, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang kurangnya kekompakan di kelas yang diwali kelasi oleh coach tadi. Nah, dalam identifikasi tadi ya, dalam identifikasi tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Jadi tadi yang saya lihat coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa sebuah kelas yang kompak dan tidak berkelompok, manakala semua siswanya mau berbaur dan tidak memisahkan diri atau membuat kelompok-kelompok kecil antara satu dengan yang lain, saling bersama-sama, berbaur, membangun chemistry yang saling terbuka, saling peduli, dan berempati, tidak melihat dari latar belakang sosialnya. Itu tadi identifikasinya, saya melihat seperti itu. Sudah bagus sekali ya. Nah, sekarang dari rencana aksi, nah dari rencana aksi yang tadi saya lihat ya, dari proses coaching tadi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi coach itu tadi ya memberikannya itu umpan baliknya itu dapat menyelesaikan permasalahan si coach. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang kurangnya kekompakan di kelas,
yang diwali kelasi oleh Koci. Nah, sekarang dari tanggung jawab. Nah, proses ya. Tadi saya sudah tulis tentang tanggung jawabnya. Dari tanggung jawab dari alur tadi, yaitu Kos memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Koci dan ternyata membuat Koci menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Nah, setelah tadi saya melihat rangkaian-rangkaian dan saya telah memberikan umpan balik. Nah, saya sudah menilai bahwa coaching hari ini nyari sempurna ya. Nyari sempurna. Dari coach yang bisa begitu menggali potensi dari coach dan coach juga merasa tergali ya. Dan akhirnya Coach mendapatkan solusi dari permasalahannya itu. Nah, selanjutnya Ibu Bapak setelah melakukan coaching, apa yang ingin Bapak dan Ibu kembangkan dari setelah kegiatan coaching ini? Mungkin dari saya dulu ya, Bu. Ya, silakan. Bagus. Ya. Kalau ditanya apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan setelah kegiatan coaching ini, saya lebih kepada untuk mempraktekkan secara langsung metode coaching ini kepada peserta didik dan rekan sejawat. Oh iya, baiklah Ibu Bapak, mungkin untuk umpan balik dari saya seperti itu, dan terima kasih Ibu Bapak. Saya sebagai observer, dan apabila ada yang perlu dikomunikasikan lagi, bisa kita membuat jadwal pertemuan kembali. Siap Bu. Siap Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.